mereka memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Para rasul sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan kepada umatnya, pengikut-pengikut mereka yang makin hari makin bertambah jumlahnya. Sehingga mereka sudah kewalahan, ya. Mereka juga ingin melayani semua. Oleh karena itu, mereka memilih lagi 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk menambah pelayan-pelayan bersama dengan para rasul. Nah, 7 orang ini dikatakan yang penuh dengan Roh Kudus. Berarti 7 orang ini adalah 7 orang yang hidupnya suci. Nah, hidupnya suci itu yang bagaimana? Yang setiap kali datang dan bertobat. Ya, 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus ini bukan tiba-tiba dia menjadi suci. Bukan tiba-tiba dia menjadi baik, tetapi dia datang selalu dan bertobat. Dia dipilih dari kalangan yang biasa-biasa saja, tetapi dia selalu datang dan menyatakan dirinya dan selalu bertobat. Nah, dialah ini yang dipilih, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, karena pertobatan yang selalu terjadi. Nah, begitu juga kita selalu datang untuk bertobat, ya. Di dalam perayaan Ekaristi pada pembukaan, ya, bagian pembukaan selalu ada pertobatan. Ya, doa saya mengaku, nyanyian Tuhan kasihanilah kami, itu adalah suatu pertobatan. Setelah kita bertobat, maka kita bisa memuji Tuhan. Karena kita mengalami kegembiraan, maka kita bersyukur dan memuji Tuhan di lagu kemuliaan. Nah, sebelum ada kemuliaan, maka ada pertobatan. Doa saya mengaku, lagu Tuhan kasihanilah kami, itu adalah tanda bahwa kita sebelum mulai, kita selalu menyesali atas kelemahan-kelemahan kita, mengakui bahwa kita orang berdosa, sehingga kita layak untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Lalu, kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi. Nah, kita ini adalah bangsa yang dipilih, umat yang dipilih, yang terpilih. Ya, karena kita mau datang, kita mau bertobat, dan kita mau memuji Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, maka kita juga mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira kepada sesama kita. Oleh karena itu, kalau kita pulang dari gereja dan persekutuan para iman, maka wajah kita tidak boleh cemberut-cemberut. Ya, wajah kita, hati kita wajah kita harus terpancar apa yang ada di dalam hati kita. Ya, sukacita dan kegembiraan yang harus kita wartakan. Lalu dalam bacaan Injil tadi dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga harus menjadi jalan.
saksi kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Menjadi baik aja tidak cukup, tetapi harus menjadi jalan kebenaran. Harus bisa bersaksi, mengatakan yang benar itu apa. Para martir itu, mereka menjadi martir karena mereka mengatakan kebenaran yang ada. Lalu di sini di Thomas dengan siapa ini mengatakan, bagaimana kami tahu kalau Yesus pergi kemana, Yesus ada di mana? Bagaimana mereka mau tahu kalau Yesus tidak mengatakan dia mau pergi kemana, dia mau pergi kemana? Nah, padahal kalau menjadi murid Yesus berarti dia berada selalu bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, Yesus berada di mana, di situ pun dia harus ada. Nah, dalam hal apa? Ya ini kebenaran tadi. Jalan yang hidup. Harus bersaksi tentang kebenaran di dalam hidup kita ini. Memperjuangkan kebenaran itu sangat penting di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi menjadi pengikut Kristus bukan menjadi orang biasa-biasa saja. Maksud saya bukan harus menjadi kaya raya, atau menjadi pejabat, atau menjadi pemimpin yang utama, tetapi harus menjadi pengikut Kristus, hidupnya itu harus berkualitas dalam iman, menjadi saksi kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kualitas hidup. Sehingga kita bisa selalu mewartakan kabar gembira kepada sesama kita. Membawa sesama kita kepada jalan hidup yang benar. Nah, itu adalah tugas kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita membawa sesama kepada jalan hidup yang benar, berarti kita harus menjadi hidup dalam hidup yang benar juga. Sehingga kita bisa membawa saudara-saudari kita dalam jalan hidup yang benar. Itu adalah tugas kita semua. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengucapkan doa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus